semuanya itu harus menepis semuanya. Itu pekerjaan yang sangat susah dan sangat berat. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk apa? Menyakiti mereka. Siapa yang menyakiti wali-walinya Allah, maka sama dia mengajak berperang dengan Allah. Betul. Karena di dalam jiwa mereka para kekasih itu ya hanya ada Allah. Baik. Wa in hasal, jika seorang murid, seorang salik ternyata berhasil. Berhasil misalnya fi halatin, dalam sebuah kondisi atau satu kondisi. Fatibatuhu ab'ad minhu. Maka untuk mempertahankan itu lebih sulit lagi. Oke. Mungkin suatu ketika jenengan merasakan satu titik spiritual yang tinggi misalnya. Untuk mempertahankan titik spiritual tertinggi itu lebih sulit daripada meraihnya. Sebuah kondisi di mana jenengan sudah tidak ingat siapa-siapa. Suatu kondisi di mana yang ada dalam hati kita hanya Allah. Suatu kondisi sudah tidak ingat apa-apa, hanya Allah yang ada dalam hati. Untuk mempertahankan kondisi seperti itu masya Allah, susahnya bukan main. Sampai oleh rasa koyok ngotot dalam sehari 1, 2, 3 detik dibungin. Suatu posisi di mana jenengan tidak direcoki oleh dunia ini, oleh sekian detik saja, itu alhamdulillah. Makanya kalaupun berhasil untuk mempertahankan suatu kondisi di mana kondisi prima jiwa ini, itu pun juga lebih sulit. Il adna waswasin, bahkan sangat rentan dengan bisikan-bisikan. Il adna waswas, sangat rentan dengan waswas. Waswas itu apa? Waswas itu segala sesuatu yang masuk dalam pikiran manusia selain Allah itu waswas. Segala sesuatu yang masuk dalam pikiran otak manusia selain Allah itu waswas. Mila jinnati wan nas. Kon nek duwe kanca ngejaki nang ngene barang ngejaki ngene taatane Gusti Allah. Berarti kanca men niku mila jinnati wan. Ada kalanya sing bagian ngejaki lali nang Gusti Allah kok jin. Ada kalanya nas ngejaki lali nang pangeran. Ngejaklah. Jadi waswas itu apa saja lintasan yang masuk dalam jiwa manusia yang itu membuat manusia tidak ingat sama Allah, itu namanya waswas. Bukan ragu loh ya. Syak dengan waswas itu beda. Jangan dianggap misalnya wudhu orang balak-balik, ragu, beda. Ragu waswas itu beda. Waswas itu segala apa saja melintas pada jiwa manusia yang membuat dia lupa kepada Allah. Itu namanya waswas. Mengganggu itu. Sembahyang waya dikongkon aqimus sholata lidzikri. Ingatlah, dikirikan sholat untuk apa? Mengingatku dilalah setan niku nggawa pikiran. Ya, membuka potret gambaran beberapa menit yang lalu. Jangan kelas kelas penjenengan Imam Al-Ghazali kan dalam kisahnya itu ya. Ketika sholat itu adiknya yang namanya Ahmad itu, ya, itu kan terlihat apa? Ada banyak darah di dalam kepala. Sekujur punya kepala itu darah penuh darah. Jadi mbayang mau mulai aja deh, adik ini guyu, ngimami bisa dong, ngimami udahlah. Dia takon, apa dik sampean kok koyo ngono, guyu-guyu aku sembayang kok diguyu-guyu. Ketika guyu pong sampean sembayang kok sirahin jenengan sampean kok akeh getene. Baru Imam Ghazali sadar bahwa ketika ngimami ternyata pikirannya itu pas nulis Risalatul Makhir. Nulis bab fikih tentang haid. Nah, iku digowo nang ngene sembah. Iku termasuk waswas. Koyok-koyok mbahas fikih kok. Koyok-koyok
ilmu, padahal itu tidak ada kaitannya saja. Kenapa? Aqimis salata dzikri, sembahyang itu. Lek wis sembahyang, kowe gak usah iring fatwa qarib. Kowe sembahyang gak usah iring fatwa muin. Beda. Kenapa? Salat itu dzikri. Lek kate sembahyang belajar sifat fatwa qarib. Beda ya. Harus bedakan. Nah ini itu sesuatu hal yang tidak rentang, rawan dengan apa was-was. Wa khatirin, dan rawan dengan gangguan pikiran. Yushawwisu, yang bisa merusak. Wa fi asna'i hadil mujahadati, dan dalam proses perjuangan ini, mujahadah ini, qad yafsudu al-mazaj, bisa saja terkadang terjadi ketidakseimbangan. Ketika seseorang meletakkan Allah, berusaha keras untuk meletakkan Allah di dalam jiwanya, itu sangat rawan dengan ketidakseimbangan. Contoh, sikapmu dengan istri mesti berbeda. Sikapmu dengan orang sekitarmu berbeda. Itu sangat rawan dengan ketidakseimbangan. Di saat seseorang ada di makom, misalnya kata Ibnu Athaillah Sekandari itu, makom tajrid, makom di mana harus bersosial, harus bekerja, terus orang memaksakan diri di makom ini, itu akan terjadi ketidakseimbangan secara sosial, tidak seimbang secara anggota tubuh, bahkan di sini wayam rutu al badan, secara anggota tubuh juga akan tidak seimbang. Terlebih orang-orang yang menempuh jalan ini di awal-awal, bahkan keluarganya sendiri mungkin akan menganggap itu sebuah keanehan. Itu sangat rawan. Tuh. Wa yahtalitu al-aql, itu juga sangat rentan dan rawan akan bercampur aduknya akal ini. Akal ini. Wa yamdu al-badanu wa yufdi ilal malan khuliyah. Jadi wa yufdi ya juga bisa berujung pada suatu penyakit mental. Namanya apa? Melankolia. Melankolia itu melankolis. Suatu gejala jiwa. Ini bagian dari penyakit gila. Nah, jadi seseorang mengalami satu kondisi terpuruk dalam jiwanya, sehingga di dalam jiwanya hanya ada ketakutan, keputusasaan, tidak ada semangat untuk hidup. Itu melankolis. Ya. Nah ini kalau tidak tidak seimbang, akan muncul hal seperti itu. Akan muncul seperti itu. Ini dalam perspektif nuzur. Perspektif nuzur. Itu semuanya kan gejala dalam jiwa manusia, sehingga tidak bisa membedakan ini lagi khusyuk apa lagi nangis. Kok ini khusyuk? Khusyuk menangisi dosa-dosa apa? Khusyuk apa? Nangis karena apa? Khusyuk nangis karena meratapi dosa-dosanya, atau nangis karena melankoli? Itu harus jelas. Ya. Antara khauf dan roja itu juga harus tegas dan jelas. Antara hazan, huzn, rasa sedih, dengan khauf itu hal yang